Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra dari kelas 10 TJKT SMK Negeri Jatiluhur. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking model. Ada beberapa yang akan saya jelaskan. Pertama, pengenalan networking model. Kedua, before, with, after networking model. 3, pengenalan OSI layer. 4, pengenalan TCP/IP. 5, TCP/IP application layer. 6, TCP/IP transport layer. 7, TCP/IP network layer. 8, TCP/IP data link dan physical. 9, encapsulation dan decapsulation. Pengenalan networking model. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar network model, ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Lalu di sini ada penjelasan before, with, after networking model. Bisa kita lihat yang sebelah kiri ini belum tersusun dan yang sebelah kanan ini sudah tersusun rapi. Sistem jaringan komputer dibuat dengan cara yang berbeda-beda oleh setiap perusahaan. Ciri-cirinya, setiap perusahaan memakai standar sendiri. Perangkat jaringan sering tidak bisa saling terhubung, komunikasi data menjadi sulit dan tidak teratur. Sulit memperbaiki masalah jaringan karena tidak ada pembagian tugas yang jelas. Contoh sederhananya, seperti orang yang bicara dengan bahasa berbeda tanpa penerjemah, jadi sulit saling memahami. After atau sesudah ada networking model. Komunikasi jaringan menjadi lebih teratur karena ada standar yang sama. Ciri-cirinya, jaringan dibagi menjadi beberapa layer atau lapisan. Setiap layer memiliki tugas masing-masing. Perangkat dari perusahaan berbeda bisa saling terhubung. Lebih mudah mengembangkan dan memperbaiki jaringan. Contoh sederhananya seperti sistem pengiriman paket yang memiliki tahapan jelas. Pengiriman, kurir, transportasi, dan penerima. Jadi kesimpulannya, before tidak ada standar jaringan sehingga komunikasi sulit. Dan after ada model jaringan yang membuat komunikasi data lebih terstruktur, standar, dan mudah dikelola. Lalu di sini ada pengenalan OSI layer. Networking model itu ada dua, yaitu networking sekarang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibandingkan OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau disingkat oleh OSI sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan OSI. Model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapis, dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Pengenalan TCP/IP. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau disingkat DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Di sini ada cara kerja jaringan TCP/IP. 1. Memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. 2. Paket dikirim melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. 3. Paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemah sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Lalu di sini ada cara kerja jaringan TCP/IP. Model ini digunakan pada internet untuk mengirim data
dari pengiriman ke penerima. Model yang digunakan disebut TCP/IP. Di bagian kiri ada pengirim, yaitu komputer yang ingin mengirim data tersebut tidak langsung dikirim sekaligus, tapi bagian kecil yang disebut paket data. Setelah menjadi paket data, akan melewati beberapa router. Router berfungsi mengarah jalan ke internet yang menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan. Paket data bisa melewati jalur yang berbeda-beda, seperti yang terlihat pada diagram. Setelah melewati beberapa router, paket data akhirnya sampai ke komputer penerima. Di komputer penerima, semua paket data tadi digabung kembali menjadi data yang utuh. Jadi, kesimpulannya di sini, cara kerja jaringan TCP/IP adalah data dari pengiriman dipecah menjadi paket data. Paket data dikirim melalui beberapa router. Router memilih jalur terbaik paket sampai ke penerima dan disusun kembali menjadi data lengkap. Di sini ada struktur OSI vis TCP/IP. Kedua model ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer. Di sebelah kiri terdapat OSI model yang memiliki 7 layer, yaitu ada physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Dan setiap layer memiliki fungsi masing-masing dalam proses pengiriman. Sedangkan di tengah terdapat TCP/IP model yang hanya memiliki 4 layer, yaitu ada link, internet, transport, application. Pada gambar juga terlihat bahwa beberapa layer pada OSI digabung dalam TCP/IP. Contohnya application, presentation, dan session atau OSI digabung menjadi application TCP/IP. Network atau OSI sama dengan internet TCP/IP. Data link dan physical OSI digabung menjadi link. Jadi, OSI memiliki 7 layer dan lebih detail. TCP/IP memiliki 4 layer, lebih sederhana, serta digunakan pada internet saat ini. Lalu di sini ada TCP/IP application layer. Application layer adalah lapisan yang berhubungan langsung dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Fungsi dari application layer adalah melayani komunikasi antara aplikasi dengan jaringan. Artinya, ketika kita menggunakan aplikasi seperti browser, email, atau transfer file, komunikasi tersebut terjadi melalui application layer. Beberapa contoh protokol yang digunakan pada application layer adalah HTTP untuk membuka website, FTP untuk mengirim atau mengambil file, SMTP untuk mengirim email. Pada gambar di bawah dijelaskan proses komunikasi ketika kita membuka website pengguna HTTP. User memasukkan URL di browser. Browser mengirim HTTP request ke web server. Server memproses permintaan tersebut dan mengirim HTTP respon. Browser menampilkan halaman website. Jadi, application layer adalah lapisan yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi melalui jaringan sehingga pengguna bisa mengakses layanan seperti website, email, dan transfer file. Lalu di sini ada TCP/IP transport layer.
Transport layer adalah lapisan yang bertugas mengatur proses pengiriman data dan memastikan komunikasi antar aplikasi dan perangkat yang berbeda dapat berjalan dengan baik. Fungsi utama transport layer adalah mengatur pengiriman data dari suatu aplikasi ke aplikasi lain di jaringan. Selain itu, layer ini juga memastikan data sampai dengan benar, lengkap, dan berurutan, sehingga komunikasi antar host tetap andal. Pada transport layer, terdapat dua protokol utama, yaitu TPC dan UDP. TPC atau Transmission Control Protocol digunakan ketika data harus sampai dengan akurat dan berurutan, misalnya saat membuka website atau mengirim email. UDP atau User Datagram Protocol digunakan ketika kecepatan lebih penting daripada keakuratan, seperti pada video streaming atau game online. Diagram ini menunjukkan contoh proses komunikasi ketika kita membuka sebuah website. Pertama, user memasuki URL di browser. Browser kemudian mengirim HTTP request ke web. Server melalui jaringan. Server memproses permintaan tersebut dan mengirim HTTP respon kembali. Selain itu, browser menampilkan web page kepada user. Pada proses ini, transport layer membantu memastikan data request dan respon dikirim dengan benar antar browser di server. Jadi, transport layer memiliki peran penting dalam komunikasi jaringan karena mengatur pengiriman data antar aplikasi serta menggunakan protokol seperti TPC dan UDP untuk memastikan komunikasi berjalan dengan baik. Lalu di sini ada struktur TPC IP model. TPC atau Transmission Control Protocol. TPC menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet dan memudahkan dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. UDP atau User Datagram Protocol tidak berbasis koneksi, tanda pengenal nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TPC. Fungsinya, TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi utama: 1. Menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. 2. Mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. 3. Menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. TCP/IP Network Layer. Network Layer adalah TCP/IP Network Layer. Network Layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pengiriman IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Untuk network layer, hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing atau routing yang dimana berfungsi untuk menanggani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Pada gambar ini kita bisa melihat sebuah topologi jaringan yang terdiri dari beberapa router, switch, PC, printer, dan wireless router.
Router berfungsi menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Switch digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal. PC dan laptop sebagai perangkat pengguna. Wireless router menyediakan koneksi jaringan secara nirkabel. Router pada network layer akan membaca alamat IP tujuan pada paket data, kemudian menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket tersebut ke jaringan tujuan. Pada gambar terlihat beberapa router yang saling terhubung. Jalur berwarna merah menunjukkan rute yang dilewati paket data ketika berpindah dari satu jaringan ke jaringan lain. Misalnya sebuah PC di jaringan 128.200.1.1 ingin mengirimkan data ke PC di jaringan 210.10.20.20. PC mengirimkan paket ke gateway atau router. Router membaca IP tujuan, paket diteruskan melalui beberapa router lain sesuai tabel routing. Setelah sampai di router jaringan tujuan, paket dikirim ke PC tujuan melalui switch. Jadi dapat disimpulkan bahwa network layer bertanggung jawab atas pengalamatan IP dan proses routing, sehingga perangkat dari berbagai jaringan yang berbeda tetap dapat saling berkomunikasi melalui router. Lalu di sini ada TCP/IP data link dan physical data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada satu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecahkan menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pemecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Lalu di sini ada contohnya. Proses dari atas ke bawah ini disebut encapsulation, artinya setiap layer akan membagikan informasi atau header pada data sebelum dikirim ke layer berikutnya. Proses ini juga disebut pemecahan paket data, sehingga data dapat dikirim lebih efisien melalui jaringan. Contohnya, setelah mulai semua layer, data kemudian dikirim melalui jaringan menuju perangkat tujuan. Proses ini disebut pengiriman paket data melalui jaringan. Pada sisi kanan terdapat penerima yang memiliki layer yang sama seperti pengirim, namun prosesnya berjalan dari bawah ke atas. Proses ini disebut decapsulation, yaitu kebalikan dari encapsulation. Setiap layer akan membuka atau menghapus header yang ditambahkan sebelumnya hingga akhirnya data sampai ke application layer dan bisa digunakan oleh aplikasi pada perangkat penerima.
Jadi gambar ini menjelaskan bahwa dalam jaringan komputer, data dikirim melalui beberapa layer. Di sisi pengirim terjadi proses encapsulation, sedangkan di sisi penerima terjadi proses decapsulation, sehingga data dapat dikirim dan digunakan oleh aplikasi tujuan. Bagian sender atau pengirim di sisi kiri adalah proses saat data dikirim. Data atau application layer awalnya hanya berupa data asli dari aplikasi, misalnya pesan, email, atau file. TCP menambahkan header. Data masuk ke TCP atau transport layer. TCP menambahkan TCP header yang berisi nomor port pengirim dan penerima, pengaturan pengiriman data. Setelah itu terjadi TCP dan data. IP menambahkan header, lalu data masuk ke IP atau network layer. IP menambahkan IP header yang berisi alamat IP pengirim, alamat IP tujuan, sekarang menjadi IP TCP dan data. Data link layer membungkus lagi. Terakhir masuk ke data link layer. Layer ini menambahkan header dan trailer untuk pengiriman melalui jaringan fisik. Data sekarang menjadi frame yang bisa dikirim melalui jaringan. Proses ini disebut encapsulation atau pembungkusan data. Proses pengiriman frame yang sudah dibungkus tadi dikirim melalui jaringan menuju perangkat penerima. Bagian receiver atau penerima di sisi kanan adalah proses membuka kembali data. Data link layer membaca frame. Layer ini memeriksa frame yang masuk. Setelah itu header data link dihapus. IP layer memproses alamat IP. IP memeriksa apakah alamat IP tujuan sesuai. Jika sesuai, IP header dihapus. TCP layer memproses data. TCP memeriksa nomor port, urutan data. Setelah selesai, TCP header dihapus. Data sampai ke aplikasi, akhirnya tersisa data asli yang dikirim oleh pengirim. Proses ini disebut decapsulation atau membuka pembungkus data. Jadi di sini kesimpulannya, pada gambar ini terlihat bahwa saat data dikirim dari sender, setiap layer pada model TCP/IP menambahkan header untuk membantu proses pengiriman. Proses ini disebut encapsulation. Setelah sampai ke receiver, setelah layer akan menghapus header tersebut secara berurutan sampai tersisa data asli yang disebut decapsulation. Lalu di sini ada pesan TCP/IP. Data dari aplikasi awalnya hanya ada data biasa dari aplikasi, misalnya pesan chat, email, file yang dikirim. Data ini kemudian dibungkus oleh setiap layer jaringan agar bisa dikirim melalui internet. Transport layer segmen pada bagian atas terlihat TCP plus data. Setelah ditambahkan header TCP, data tersebut disebut segmen. Fungsi TCP mengatur pengiriman data, memastikan data sampai dengan benar, mengatur urutan data. Network layer paket. Setelah itu data masuk ke IP atau Internet Protocol. Di gambar terlihat IP plus data, yang artinya IP menambahkan IP header yang berisi alamat IP pengirim dan penerima. Setelah ditambahkan header IP, data disebut paket. Fungsi IP menentukan alamat tujuan, mengantarkan paket melalui jaringan. Data link layer frame. Di bagian bawah ada LH, data, LT. Artinya LH link header, LT link trailer. Layer ini menambahkan header dan trailer agar data bisa dikirim melalui media fisik seperti kabel atau Wi-Fi. Setelah dibungkus oleh data layer, data disebut frame.
Jadi pada model TCP/IP, nama data berubah sesuai layernya. Transport layer jadi segmen, network layer jadi paket, data link layer jadi frame. Semua proses ini disebut encapsulation, yaitu proses pembungkusan data dengan header di setiap layer jaringan agar bisa dikirim dari pengirim ke penerima. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.